Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komangga Nadifa dengan NIM 2305511074. Di sini saya akan menjawab soal dari ujian akhir semester perancangan irigasi dan bangunan air. Langsung saja ke soalnya. Sebelum itu, data-data yang saya gunakan di sini saya menggunakan data dari perancangan irigasi dan bangunan air yang saya gunakan. Baik, yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan creep line serta langkah-langkah yang dilakukan dalam mendesainnya. Jelaskan pula bagaimana pertimbangan-pertimbangan yang perlu diketahui jika creep line belum stabil dan belum memenuhi syarat. Nah, creep line ini adalah lintasan atau jalur rembesan air yang mengalir di bawah fondasi tubuh bendung dari hulu ke hilir akibat perbedaan tekanan air. Kemudian untuk creep line sendiri, jika dilihat dari gambar, creep line itu adalah yang bagian ini, dan pada setiap creep line ada beberapa titik yang kita berikan nama. Yang pertama adalah titik A, B, C hingga titik J. Nah, jarak antara titik ini atau panjang creep line ini kita tentukan sendiri dengan cara trial and error. Jadi kita coba satu persatu untuk panjang creep line-nya. Di sini saya sudah menentukan beberapa panjangnya. Ada dari A ke B itu ada 2, kemudian BC itu 2,5, ada 0,5, 2 dan seterusnya. Nah, setelah kita menentukan panjangnya, kita bisa masukkan panjangnya ke Excel. Di sini menentukan panjang lantai muka itu nilai AB itu 2 meter, BC tadi 2,5 dan begitu seterusnya sesuai dengan gambar kita tadi yang kita inginkan. Kemudian di sini adalah nilai C, itu gunakan 5, kita akan gunakan 5. Nah, kemudian kita akan mencari delta H atau beda tekanan. Nah, dengan rumus L per C. Untuk L ini kita gunakan sesuai dengan delta H yang kita cari. Yang pertama kita mencari delta H AB. Jadi L yang digunakan adalah 2. Di sini bisa dilihat 2 dibagi dengan 5, kita dapatkan hasil di 0,4. Kemudian di delta BC sama seperti tadi, di 2,5 kita gunakan panjang BC nya 2,5 bagi 5 dapat di 0,5, dan begitu juga seterusnya sampai ke delta HIJ. Kemudian setelah kita dapat semuanya, kita cari sigma delta H, itu adalah total dari semua delta H yang sudah kita dapatkan dari titik A sampai titik J, itu kita dapat di 2,8. Kemudian kita akan menghitung L, itu adalah C dikali H atau C dikali sigma delta H. Di sini kita bisa lihat di 2,8 dikali dengan 5, kita dapatkan L nya di 14. Kemudian ada safety factor sebesar 20% atau faktor keamanan. Nah, di sini kita kalikan L dikali dengan 0,2 atau 20%, kita dapat di 2,8. Jadi L totalnya adalah penjumlahan dari safety faktornya ditambah dengan L-nya, itu kita dapat di 16,8 meter. Kemudian di sini akan menentukan panjang creep line. Nah, panjang creep line ini ada 2, ada panjang vertikal dan panjang horizontal. Nah, panjang vertikal dilihat dari gambar itu adalah creep line yang menuju arah vertikal atau tegak lurus. Bukan tegak lurus, vertikal atau ke arah atas. Dan ada yang horizontal atau ke arah samping. Di sini kita hitung, kita data semua. Ini yang pertama, untuk yang vertikal ini kedua, 3, 4, begitu seterusnya sampai ke apron terakhir di sini 1,5. Di sini ini 2, 0,5, 1 sampai 1,5 terakhir. Dan juga begitu juga hal yang horizontal, di sini ada 2,5 yang pertama, 2 meter, 2 meter, 1,5. Yang itu seterusnya 2,5, 2 meter, 2 meter, 1,5, 1,5. Kemudian kita jumlahkan dari totalnya. Untuk panjang vertikal, penjumlahan semua panjang vertikal dapat di 13,5 meter, dan untuk panjang horizontalnya di 16,734. Dan untuk sigma L-nya, itu adalah penjumlahan LH dan LV, itu di 30,234 meter. Kemudian kita cek untuk sigma L harus lebih besar atau sama dengan L yang kita dapatkan tadi, L total. Di sini sigma L adalah 30,234, masih lebih besar dari
L itu 16,8. Jadi bisa dikatakan aman. Maka konstruksi aman terhadap tekanan air. Kemudian lanjut ke pengujian Kraepelin. Di sini di pengujian ini kita ada dua cara, yaitu teori Blink dan teori line. Yang pertama teori Blink ini ada rumus L sama dengan CC dikali HB. Nah, untuk CC ini koefisien Blink ini kita gunakan 5 dan HB ini adalah beda tinggi muka air. Nah, kita pertama kita cari HB. HB itu sama dengan P ditambah H dikurang D3. Nah, untuk parameter ini kita dapatkan di perhitungan sebelumnya di hidrolika bendung. Kita langsung lihat di rekapitulasinya. Untuk P-nya itu di 4,1 meter, H-nya di 1,703 meter, dan D3-nya di 1,392 meter. Setelah dijumlahkan dan dikurang, kita dapat hasil di 4,411. Sehingga L sama dengan 411 dikali dengan 5, kita dapatkan di 22,055 meter. Kemudian kita cek L ini harus lebih kecil dari sigma L. Jadi di sini L sama dengan 22,055 masih lebih kecil dari sigma L, yaitu sebesar 30,234. Lanjut ke teori selanjutnya, teori Lane. Itu ada rumus L sama dengan CW dikali HB dan LD sama dengan LV ditambah sepertiga LH. Nah, untuk koefisien CW nya kita gunakan 3. Nah, sehingga yang pertama L itu CW dikali HB, jadi 3 dikali dengan 4,411, kita dapatkan hasil di 13,233. Kemudian untuk LD nya itu adalah LV ditambah sepertiga LH. Sini LV tambah sepertiga LH, kita dapatkan di 19,078 meter. Setelah kita cek, L harus lebih kecil dari LD. Jadi di sini L sama dengan 13,233, masih lebih kecil dari nilai LD itu 19,078. Jadi dikatakan aman. Maka dari Kraepelin yang saya tentukan tadi sudah memenuhi syarat-syarat. Nah, jika Kraepelin belum memenuhi syarat-syarat syarat-syarat itu dikarenakan rasio rayapan belum aman terhadap bahaya gaya angkat atau uplift dan erosi bawah tanah. Nah, untuk cara menanganinya, dari yang saya alami sebelumnya, yang saya lakukan adalah dengan cara menambah panjang dari Kraepelin. Mungkin misalnya dari titik A ini dari 2 menjadi 3 meter, dan yang lainnya, atau mungkin dari BC ini dari 2,5 menjadi 3 meter atau berapapun. Kemudian cara yang kedua, mungkin dari beberapa pasang Kraepelin ini, misalnya dari IH dan HG ini jangan terlalu jauh perbedaan panjangnya. Ini 1,5, ini 1 meter. Sebenarnya yang ini saya agak ragu dari 2,5 ke setengah meter, tapi setelah dicek dia masih aman, jadi tidak masalah. Namun jika masih tidak memenuhi syarat, kemungkinan nilai DC ini bisa saya perbesar lagi jadi 1 meter atau 1,5 agar tidak terlalu jomplang dengan 2,5 meter ini. Itu saja untuk nomor 1. Lanjut ke nomor 2. Jelaskan tahapan perhitungan stabilitas tubuh bendung. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam menghitung stabilitas, dan bagaimana jika ada beberapa aspek yang tidak memenuhi kriteria desain. Baik, jadi untuk menghitung stabilitas bendung, kita perlu gambar dari tubuh bendung itu sendiri dan mencari tahu gaya-gaya apa saja yang bekerja pada bendung itu. Nah, di bendung itu ada beberapa gaya, itu seperti gaya tekanan air normal, tekanan air banjir, kemudian ada tekanan lumpur, kemudian ada berat dari bendung itu sendiri, ada gaya uplift dan gaya gempa. Baik, yang pertama kita akan mungkin kita bahas dari tekanan air normal. Nah, di sini ada PA1 dan PA2. Nah, PA1 ini bentuk segitiga karena dia adalah tekanan air yang diakibatkan oleh tekanan air. Jadi
tekanan air itu semakin dia mendekati muka air akan tekanan airnya akan semakin kecil. Jadi di sini semakin dia dalam akan tekanan airnya akan semakin besar. Jadi akan berbentuk segitiga. Kemudian ada PA2 juga. Nah, di sini yang perlu kita ketahui adalah panjang dan lebar atau dimensi dari beban yang akan bekerja pada bendungnya. Seperti sampai A1 ini memiliki panjang dan lebar itu 4,1. Kemudian di PA2 ini ada di 1,786 dan 4,1. Kemudian yang kedua perlu kita cari adalah panjang lengan dari titik tinjau. Di sini saya menggunakan titik tinjau itu adalah titik B. Jadi titik tengah dari titik berat dari beban PA1 kita tarik garis karena dia arahnya horizontal. Kita akan mencari lengan Y. Itu di sini lengan Y-nya adalah 4,143. Kemudian untuk PA2 karena dia arahnya vertikal, kita akan mencari lengan X-nya. Itu di sini ada lengan X-nya adalah di 7,107. Kita masukkan ke Excel. Ini adalah tabel tekanan air normal. Saya lihat tadi PA1 itu memiliki panjang dan lebar 4,1. Kemudian di sini ada gamma airnya adalah 1. Nah, di sini karena dia bekerja secara horizontal, jadi beratnya kita letakkan di horizontal itu karena dia bentuk segitiga. Kita mencari luas seperti biasanya, alas kali tinggi dibagi 2. Jadi kita anggap ini alas, ini tinggi, dibagi 2 dikali dengan gamma airnya, kita dapat beratnya di 8,405 ton. Kemudian di PA2 juga sama seperti tadi, tapi karena bentuknya adalah persegi panjang, jadi kita tinggal kali panjang kali lebar dikali dengan gamma air, kita dapatkan hasil di 7,323 ton. Nah, kemudian ini adalah panjang lengannya yang tadi. Kita bisa lihat di PA1 panjang lengannya 4,143 dan di PA2 panjangnya 7,107. Nah, untuk mencari momennya itu adalah berat dikali dengan panjang lengan. Itu kalau di PA1 itu H dikali Y, kita dapat di 34,822 ton meter. Kemudian di PA2 kita dapat di 52,042 ton meter. Kemudian kita jumlahkan semua jumlah momen dan beratnya. Di sini karena cuma hanya ada satu secara arah horizontal dan arah vertikal, jadi jumlah totalnya masih sama. Nah, berbeda dengan untuk tekanan air banjir itu hampir sama semuanya, hanya ada beberapa gaya tambahan. Kita lihat di sini, ini adalah tekanan air banjir yang diakibatkan oleh air banjirnya. Ini adalah PF4, PF2, PF5, PF6. Ini karena ini yang diakibatkan karena air yang meluap. Ketika dia sampai sini, dia tekan ke bawah dan dia dorong balik ke bendungnya. Kemudian masih sama seperti sebelumnya, kita mencari dimensi dari atau ukuran dari gaya yang bekerja, kemudian cari panjang lengannya sesuai dengan arah bebannya. Sini misalnya kita lihat ada panjang dan lebarnya, itu gamanya masih gamma air. Kemudian di sini adalah yang gaya secara vertikal beratnya, ini adalah horizontal, ini adalah panjang lengannya. Kemudian momennya. Setelah kita dapatkan semua, kita jumlahkan untuk momennya ini MR-nya untuk MU-nya dapat sekian. Begitu juga untuk tekanan lumpur masih sama. Nah, kemudian untuk tekanan berat sendiri bendung atau berat bendungnya sendiri. Di sini untuk menghitung berat bendung sendiri, saya membagi bendung ini menjadi 12 segmen agar mempermudah untuk menghitung luasan dari bendungnya. Nah, bisa kita lihat di sini, yang parameter pertama kita perlukan adalah panjang dan lebarnya, sama seperti tadi. Kalau kita lihat di sini, misalnya di sini
W1 dia memiliki panjang 2 meter dan lebar 2,5 dikali 2, kemudian dikali dengan gamma pasangan batu itu di 2,2, kita dapat berat di 11 ton. Kemudian sama juga dengan W2, di sini W2 nya di 0,776 dikali dengan 0,776 dikali dengan nilai gammanya dapat di 1,325 ton. Itu juga seterusnya ke bawah. Kita lihat di sini misalnya tadi W2 bentuknya segitiga, kita bisa lihat di sini. Terus yang lainnya juga masih sama seperti itu. Nah, setelah kita dapat berat dari bendungnya, kita bisa jumlahkan berat totalnya. Jadi berat total dari bendungnya adalah 65,411 ton. Kemudian kita cari lengan X dan lengan Y dari semua titik berat dari segmen ini ke titik B. Saya lihat di sini mungkin agak membingungkan, tapi bisa dicek pelan-pelan. Selain dari W1 untuk jaraknya lengan arah Y 1 meter dan arah lengan X nya di 1,25, X 1,25 dan Y 1 meter, dan begitu juga seterusnya sama seperti yang di atas. Yang lain juga seperti itu. Kemudian cari MR sama MO nya, kita kalikan beratnya dikali dengan panjang lengannya. Kita dapat setelah kita dapatkan semua, kita jumlahkan. Jadi untuk MR nya itu di 247,612 ton meter, sedangkan untuk MO nya di 185,695 ton meter. Kemudian selanjutnya adalah ini adalah akibat gaya. Ada gaya gempa horizontal, ada KH-nya adalah 0,1. Kemudian di sini kita dapat untuk gaya horizontalnya dikali dengan V1 itu dapat di 6,51 ton. Untuk KH untuk ini kita dapat 18,557 ton meter untuk momennya. Kemudian ada gaya vertikal, kita gunakan 0,05 sama seperti tadi, kita dapat hasil sekian. Kemudian di sini ada gaya angkat akibat air normal. Nah, di sini kita pertama kita cari untuk sigma L kita masih sigma L nya masih sama seperti saat di grip line itu 30,234. Nah, kemudian di sini ada delta H sama dengan elevasi muka air normal dikurang dengan elevasi dasar sungai itu 4,1 meter. Kemudian kita ada rumus UX sama dengan HX dikurang X dibagi sigma L dikali delta H. Nah, di sini kita masukkan rumusnya. LX nya kita sudah tahu, dan mohon maaf, LX nya kita belum tahu, HX nya kita belum tahu, sedangkan sigma L dan delta H nya sudah kita ketahui. Kita dapat rumus UX itu sama dengan HX dikurang 0,136 dikali LX. Nah, kemudian di tabel ini, tabel gaya angkat akibat air normal, parameter yang perlu kita cari di gambar itu yang pertama adalah HX dan LX. Nah, untuk mencari HX ini sendiri, kita bisa lihat di gambar sini. Ini adalah tinggi muka air normal pas di atas ujung mercu. Nah, kita hitung jarak dari muka air normal ini ke setiap titik di grip line. Jadi misalnya jarak J ke MAN atau air normal ini. Di sini kurang bisa terlihat. Nah, saya lihat di sini J ke arah muka air normal itu di 4,876. Kemudian di sini misalnya di titik B dan C itu sama karena dia sejajar.
Jadi di sini tingginya sama di 6,876. Saya lihat di sini untuk yang B dan C itu 6,876 meter. Dan begitu juga yang lainnya. Nah, setelah kita dapat nilai HX, bagaimana cara mencari nilai LX? Nah, untuk nilai pertama di nilai A itu kita menggunakan LX yang sudah kita ketahui itu di sigma L. Kita menggunakan sigma L itu 30,234. Nah, untuk seterusnya, misalnya untuk kita mencari LXB itu kita LX pada nilai A kita kurangi dengan panjang creep line yang ada antara titik A dan titik B. Di sini kan 2 meter. Jadi 30,234 dikurangi 2 meter dapat di 28,234. Dan begitu juga seterusnya. Misalnya dari C ini LXB dikurang dengan panjang BC. Itu juga seterusnya. Nah, setelah kita dapat nilai HX dan LX, kita bisa dapatkan nilai UX. Itu kita masukkan ke rumus yang tadi. Ini HX dikurang 0,136 kali LX, kita dapat hasil segini 0,776 dan begitu juga seterusnya. Nah, setelah kita dapat nilai UX, kita bisa mencari upliftnya itu dengan cara nilai UX antara titiknya, misalnya tinjau titik A dan B. Jadi kita uplift UXA ditambah dengan UXB dibagi 2 dikali dengan panjang creep line-nya itu 2 meter. Kita dapat hasil segini. Begitu juga yang lainnya ke bawah. Kemudian kita cari panjang lengannya. Nah, panjang lengan ini adalah kita harus melihat di detail uplift sini. Ini adalah creep line AB dengan panjang 2 meter dengan UX di A adalah 0,776 ton per meter kuadrat dan di B adalah 3,047 ton per meter kuadrat. Nah, untuk nilai lengannya ini kita cari dari nilai 2 ini, di mana titik berat dari detail upliftnya. Kalau di sini kita lihat di 0,8 itu dari titik gaya yang lebih besar. Jadi dari sini ke 0,8 naik 0,8 mungkin sekitar di sini. Jadi titik beratnya adalah di sini. Dan begitu juga langsung kita carikan momennya. Kan kita dapatkan hasil di negatif 3,066. Itu untuk titik AB. Begitu juga titik seterusnya. Nah, setelah kita hitung semuanya, kita jumlahkan dari detail upliftnya, kemudian ada momennya juga. Ya, setelah kita dapatkan, ini adalah tekanannya untuk vertikalnya itu dari uplift V-nya dikali dengan 0,5 dapat di minus 12,509. Begitu juga yang lainnya. Ini untuk H-nya, ML-nya, dan MO-nya. Maaf. Kemudian untuk tabel gaya angkat akibat air banjir. Ini sama persis seperti step by step dari tabel gaya angkat akibat air normal. Hanya gaya yang diakibatkan akan lebih besar karena air yang diterima adalah lebih besar untuk muka air banjir. Jadi dia lebih tinggi dan akan mengalami tekanan yang lebih besar. Dan kita rekap di sini, ini adalah rekapitulasinya dari gaya-gaya yang bekerja pada bendung. Kemudian kita akan kontrol stabilitas bendungnya. Di sini ada tanpa gempa. Kita akan masukkan beberapa data yang sudah kita dapatkan tadi. Di sini masih oke. Begitu seterusnya kita di sini ada dengan gempa horizontal yang dari kebaikan air banjir tanpa gaya angkat, kemudian dengan gempa vertikal air normal dengan gaya angkat, air normal tanpa gaya angkat, dan begitu seterusnya. Dan di sini semua sudah oke, jadi bisa dikatakan bendung saya sudah stabil. Nah, jika beberapa aspek masih tidak memenuhi syarat, langkah yang bisa kita ambil adalah dengan
mendesain ulang atau menggambar ulang creep line. Nah, kenapa begitu? Nah, jika kita lihat dari perhitungan tadi di atas, kita banyak kaitannya dengan panjang creep line, seperti panjang lengan arah X dan Y itu juga berpengaruh karena kita meninjau dari titik B, dan titik B ini adalah titik di creep line. Nah, dan juga dari berat bendung juga sangat mempengaruhi dari momen resisten dari bendung itu sendiri. Semakin berat bendungnya, akan semakin kuat menahan gaya uplift. Dan berat bendung ini sendiri juga dipengaruhi oleh besar atau panjangnya creep line. Itu saja untuk nomor 2. Kita lanjut ke nomor 3. Jelaskan bagaimana tahapan perhitungan pintu pengambilan atau pintu intake dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam mendesainnya. Baik, langsung ke Excel pintu pengambilan atau pintu intake. Nah, di sini ada beberapa parameter. Itu debit pengambilan G1 1,4 meter kubik per detik, tinggi mercu di 4,1, kecepatan pengaliran di 1,5 karena kecepatan pengaliran membawa pasir dan kerikil. Kemudian ada tinggi ambang intake itu 1 meter. Kemudian ada perbandingan ukuran pintu B banding H itu 1,5 banding 1 karena kita memiliki bentuk trapesium tanpa perkekasan di 1,5 hingga 1,6. Dan di sini kita bisa lihat koefisien debitnya di 0,7. Untuk B lebih besar dari 1 meter. Kita tinggal masukkan rumus. Di sini Z-nya dapat kita di 0,23 meter. Untuk kontrolnya, Q aksen sama dengan C dikali A akar 2 kali G kali Z. Nah, di sini kita dapatkan di Q aksennya di 1,4 meter kubik per detik. Nah, untuk kita kemudian kita cek untuk Q aksen itu harus lebih besar atau sama dengan nilai Q. Nah, sedangkan di sini Q aksen adalah 1,4, itu sama dengan nilai Q di 1,4. Jadi masih aman atau oke. Kemudian untuk mendesain pintu intake ini, hal yang perlu diperhatikan adalah elevasi dari pintu intake ini harus lebih tinggi dari elevasi pintu pembilas, karena agar sedimen dan endapan yang terbawa oleh air sungai tidak masuk ke pintu intake dan menuju ke saluran irigasi. Dan biasanya perbedaan tinggi ini sekitar 0,5 atau setengah meter hingga 1 meter, dan yang saya gunakan tadi adalah 1 meter. Baik, lanjut ke soal nomor 4. Jelaskan bagaimana tahapan perhitungan pintu pembilas dan kantong lumpur dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam mendesainnya. Langsung ke Excel untuk kantong lumpur dan pintu pembilas. Untuk perencanaan kantong lumpur, di sini ada data-data yang kita perlukan. Q1 1,4, debit pengambilan, itu data B di 1,5, lebar salurannya, V di 1,5, K ada 40, koefisien kekasaran dinding, dan untuk kemiringannya 1:1 untuk kemiringan salurannya. Kemudian di sini ada tinggi untuk perencanaan umum kantong lumpur, ada tinggi tampang basah atau H, itu H2 ditambah 1,5 H dikurang 1,47 sama dengan 0. Di sini kita menggunakan beberapa rumus, kita mendapatkan nilai H itu di 0,47 meter, maka kita bulatkan, kita gunakan di 0,5 atau setengah meter. Kemudian ada keliling basah atau P ini adalah P sama dengan B ditambah 2 akar 2H. Itu setelah kita menggunakan rumus, kita dapatkan hasil di 3,5 meter. Kemudian selanjutnya ada jari-jari hidrolis, R sama dengan A per P, dapat di 0,27. Ada kemiringan saluran, itu kita dapat di 0,008. Kemudian ada tinggi jagaan freeboard, itu kita dapat di 0,47 meter. Kemudian di sini ada dimensi kantong lumpur,
dari rumus kita dapat di 0,0856 ton per meter kubik. Ini ada dimensi sedimennya kita gunakan 0,01, berat jenis atau gamma airnya di 1 ton per meter kubik. Berat jenis sedimennya adalah 2,6 ton per meter kubik. Kemudian ada menghitung lagi, itu kita dapat di 0,0102 meter per detik. Lebar kantong lumpurnya kita asumsikan 5. Nah, biasanya ini diasumsikan 4-6 kali lebih besar dari lebar saluran. Nah, di sini karena lebar saluran kita adalah 1,5, jadi di sini kali 5 dapat di 7,5 meter. Kemudian ada luas penambang basah atau A, itu A sama dengan B ditambah M kali H kurung tutup dikali H, itu dapat di 4 meter kuadrat. Ada kecepatan kantong lumpur itu kita dapat di 0,4, dan panjang kantong lumpur itu sendiri kita dapat di 17,2, kita gunakan di 17,5 meter. Dan untuk pintu pembilas. Nah, untuk pintu pembilas ini di sini ada lebar sekat balok itu 2 meter, untuk C 4,5, D nya di 300 atau 0,3 meter. Nah, maka kecepatan kritis yang diperlukan untuk pembilasan adalah 3,697 meter per detik. Nah, di sini ada pintu terbuka sebagian dan pintu terbuka penuh atau seluruhnya. Dari parameter VC sama dengan 3,697, B sama 2, C sama dengan 0,7, H sama 4,1 atau H, jadi H kesannya adalah 4. Setelah kita masuk ke rumus, kita akan mendapatkan nilai setengah Y adalah 2,578, jadi Y nya adalah 5,356 meter. Nah, karena tinggi bukaan pintu atau Y nya lebih besar dari H, maka tinggi pintu pembilas hanya bisa terbuka sepenuhnya, tidak bisa terbuka sebagian. Kemudian pintu terbuka penuh atau seluruhnya masih sama seperti tadi. Sini ada parameter U, ada beberapa parameter. Kemudian kita akan dapat nilai H nya itu di 3,716 meter. Setelah dikontrol, dipilih pintu terbuka dengan tinggi bukaan 3,716 meter, karena jika menggunakan tinggi bukaan berdasarkan perhitungan pintu terbuka sebagian, tinggi bukaan akan lebih besar dari tinggi hidrolis yang tersedia. Kemudian di sini ada perencanaan dimensi pintu pembilasnya. Di sini ada H dari 0,5, gamma W nya 1, gamma L nya di 2,65, derajat R 30 derajat, KA di 0,33, HB di 5,8 meter. Nah, di sini ada akibat tekanan air, itu kita dapat gaya P1 itu di 1,42 ton meter. Kemudian ton per meter. Kemudian di sini ada akibat tekanan lumpur, itu ada P2, kita dapat hasil di 0,878 ton per meter. Kemudian untuk tekanan total atau P totalnya, kita jumlahkan P1 dengan P2, kita dapat di 2,297 ton per meter. Kemudian ada momen luntur, kita ada parameter B itu 2 meter, L adalah 2,2. Jadi untuk momen lunturnya 1/8 kali P dikali L kuadrat, kita dapat di 1,39 ton meter. Nah, untuk pintu pembilas kita akan memakai baja BJ34. Untuk baja ini adalah di 21414 ton per meter kuadrat. Maka untuk tebal dari pintu pengambilan ini kita akan gunakan di 5 cm. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam mendesain kantong lumpur adalah panjang, lebar, dan kemiringan dari kantong lumpur, dan juga jenis sedimen yang harus diperhitungkan dengan baik agar saat pengurasan kantong lumpur, sedimen
sedimen dapat sedimen yang mengendap bisa mengalir keluar menuju sungai secara gravitasi tanpa adanya pengerukan. Baik, lanjut ke nomor 5. Dan yang terakhir, jelaskan bagaimana tahapan membuat gambar layout bendung dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam mendesainnya. Yang perlu diperhatikan dalam mendesain adalah itu gambar yang dimensi yang akan kita gambar harus sesuai dengan perhitungan Excel yang sudah kita buat. Nah, seperti jumlah pintu misalnya, dilihat di Excel saya mendapatkan jumlah pintu 3 pintu dan 4 pilar. Di sini bisa dilihat, sini saya menggambar 3 pintu, 4 pilar dengan lebar pintu 2 meter dan lebar tiangnya di lebar pilarnya di 1,5 meter. Kemudian untuk nilai B-nya di 5,5 meter. Kemudian kita perlu memperhatikan di elevasi dasar sungai, kemudian di elevasi kolam olah, kemudian ada di elevasi tinggi MAN dan MAB, kemudian ada elevasi muka tanah, dan ada kantong lumpur. Kemudian kita juga perlu memperhatikan elevasi sungai maksimal di hilir atau tinggi sawah tertinggi yang akan dialiri oleh saluran irigasinya. Kemudian dari tampak juga kita bisa melihat nih, di sini kita menuliskan ada elevasi dasar sungai, MAN, MAB, dan elevasi kolam olah. Kemudian di sini kita bisa lihat di sini ambang intiknya. Di sini bisa kita lihat untuk tingginya sedikit error, harusnya di sini ada 1 meter. Nanti akan saya perbaiki. Kemudian yang lainnya lagi di sini terlihat pintunya ada 3 dan ada 4 pilar. Dan di sini ada beberapa parameter yang kita bisa lihat. Nah, di sini ada V0, ada D0. Di sini misalnya ini adalah HV0 di 0,021. Kemudian ada HV1. HV1 di sini di 5,415. Kemudian HV2 di 0,102, HV3 di 0,358, dan HVC itu di 0,557. Itu di sini. Dan begitu juga parameter lainnya. Baik, itu saja dari jawaban nomor 5. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.